Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman dari CGP Angkatan 9 SMPTN 17. Kebetulan kita rekanan nih bimbingan konseling. Pada kesempatan kali ini saya minta waktunya Bu Lulu. Mudah-mudahan Bu Lulu bersedia. Apakah Bu Lulu ada waktu luang saat ini? Alhamdulillah, insya Allah bersedia ya. Oke, Bu Lulu ini kan sebagai guru bimbingan konseling. Tentu ini profesi yang unik, mungkin berbeda dengan mapel lain gitu ya. Kalau di mapel lain itu ada istilah RPP. Nah, kalau di BK itu kan ada RPL, rencana pelaksanaan layanan. Ini bagian administrasi BK yang wajib ya. Nanti sebelum supervisi kita melakukan pra observasi dulu percakapan. Hari ini ada beberapa hal yang saya ingin lakukan sharing dan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu terkait dengan kira-kira tujuan pembelajaran dari LPL yang Ibu susun itu apa? Untuk kegiatan supervisi kita nanti, saya akan mengambil tema bullying atau perundungan, dan pada supervisi itu sudah masuk ke pertemuan kedua. Tujuan pembelajaran yang ingin saya peroleh dari tema bullying itu ada 3 tahap. Yang pertama itu di tahap pengenalan. Ya, saya harapkan peserta didik itu mampu memahami tentang bullying. Ya, jadi tidak hanya sekedar kata bullying, tapi definisi dari bullying itu sendiri. Ya kan banyak sekarang anak taunya bully. Kata sesungguhnya kan sebenarnya yang bahasa Indonesia itu adalah perundungan ya, bullying itu bahasa Inggris. Oke, yang tahap keduanya saya berharap peserta didik dapat memahami jenis-jenis dari bullying, sebab-sebab dari bullying dan dampak dari bullying. Jadi banyak anak yang memanggil nama temannya dengan panggilan orang tua. Dia nggak tahu kalau itu termasuk bullying verbal misalnya gitu ya. Dan kenapa sih mereka melakukan bully atau perundungan terhadap temannya? Ya, akan memberitahu sebab-sebab biasanya kenapa anak bisa menjadi pelaku perundungan. Dampak yang ditimbulkan dari bullying, saya akan menjelaskan juga bahwa korban dari bullying ini bisa berakibat yang kurang baik atau tidak baik terhadap si korban, seperti korban akan menjadi depresi atau menarik diri dari lingkungan, atau yang paling fatalnya mungkin self harm ya, yang sekarang kita itu ada self harm. Jadi di sekolah saya itu sekolah kami ada beberapa anak yang mungkin sekarang lagi tren TikTok di TikTok itu self harm. Jadi mereka meluapkan emosinya mereka, kemarahan mereka dengan cara menyayatkan atau menyakiti diri mereka. Nah, yang terbanyak itu ini namanya romantic self harm. Jadi kebanyakan kan galau disengaja atau yang terlalu lebay dan mengartikan sebuah hubungan pertemanan, sehingga ketika ia lagi galau atau terluka dengan teman dekat yang close friend-nya, itu kadang mereka membuktikan kalau aku tuh cinta sama kamu, jadi dengan melakukan self harm gitu ya. Untuk di tahap akomodasi, tujuan pembelajarannya saya berharap peserta didik dapat mematuhi cara mencegah dan melawan dari perundungan gitu ya. Saya akan menginfokan bahwa bagaimana sih agar kita terhindar dari korban bullying, terhindar dari pelaku bullying. Ya, sikap-sikap apa saja yang membuat teman itu bisa melakukan perundungan terhadap kita gitu ya. Terus ketika ia misalnya sudah menjadi korban, perlawanan apa atau tindakan apa yang harus mereka lakukan agar si pelaku tidak melakukan perundungan kembali. Dan untuk di tahap tindakan, diharapkan peserta didik dapat mengatasi atau menghindari terjadinya bullying. Jadi mereka paham ketika mereka dalam satu lingkungan yang terancam, banyak pelaku bullying, mereka punya strategi bagaimana mereka bisa menarik diri dari lingkungan itu, sehingga mereka tidak akan mudah menjadi korban bullying atau perundungan. Ya. Jadi ada 3 tahapan Bu ya. Tahap pengenalan, kemudian tahap akomodasi dan tahap tindakan. Oke, baik, terima kasih Bu, luar biasa. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dari RPL
materi bullying ini apa Bu? Aspek pengembangannya atau areanya saya adalah landasan berpikir etis, di mana berharap anak-anak bisa berperilaku sesuai dengan norma. Nah, itu area perkembangannya saya ambil spiritual, bagaimana ia taat kepada Tuhannya sehingga ia takut dengan Tuhannya dengan cara mereka melakukan kewajiban dan menjauhi segala larangannya. Jadi tahu kalau tindakan perundungan itu adalah tindakan yang tidak baik. Kalau dia takut dengan Tuhannya berarti dia tidak akan melakukan perundungan itu. Lalu area pengembangan berikutnya adalah sosial, bagaimana mereka bisa berteman dengan teman sebaya dengan baik. Bagaimana terus area berikutnya adalah emosional, bagaimana dia bisa mengelola emosi mereka ketika sedang berkumpul dengan teman sebaya. Luar biasa Bu. Satu lagi Bu, strategi yang dipersiapkan dari RP ini apa kira-kira? Strateginya untuk di tahap awal saya ada mungkin seperti yang lainnya pasti ada persepsi, pemahaman, saya ada curah pendapat juga. Untuk di pertemuan pertama saya bermain peran, curah pendapat dan bermain peran. Strategi berikutnya saya akan bermain di ice breaking tentang cerita dan gerakan. Di sini saya mengkondisikan di mana anak yang pendiam bisa mau bergaul dengan teman yang ramai, yang heboh di kelas gitu ya, kan biasanya susah ya berteman, tapi saya berharap dengan ice breaking ini mereka bisa membaur. Terus strategi berikutnya saya akan memberikan aplikasi sosiometri perundungan. Luar biasa. Karena mungkin gini loh Pak, banyak ya anak yang pendiam tidak mau mengungkapkan kalau dia tuh sebenarnya sudah menjadi pelaku bullying. Jadi aplikasi untuk identifikasi. Ya, untuk identifikasi di korban kelas dan pelaku ini berarti ya? korban dan pelaku akan terkeluar. Gitu. Apa nama itunya Bu, aplikasi Bu? SNB, Senobul. Oh, ya, Bu Lulu, terima kasih ini waktunya. Dari percakapan ini ada beberapa hal yang menjadi nanti kedepannya untuk di follow up di supervisi. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih Bu Lulu. Saya mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang sesuai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tahan wajah kalian, jangan ada yang berubah. Paham?
Kalau lupa lagi duduk yang namanya si Audi. Gini, jangan yang lupa. Ya? Siap? Siap ya? Ya. Kamu siap lupa namanya Ibu. Oke. Oke, anak baik itu. Ya, siap. Bagaimana suasana hati kalian hari ini? Bunga, selalu tersenyum. Dia hari ini lagi happy. Soalnya uang jajannya mungkin lebih banyak. Taman senyumnya manis sekali. Kalian lagi semuanya. Bisa baca makanya lagi flat. Supaya tetap semangat di tahun 2024. Anda, Aziza, sepertinya lagi happy di kelas habis membeli temannya. Enggak ya? Enggak. Udah nggak jadi itu lagi ya? Enggak dong, anak bukan ya. Zaki, mana suasana hati kamu? Tunjukkan ekspresinya. Kira karena hari Jumat terlalu banyak main PS sampai menuruti 3 jam pada udah waktunya azan. Iya, pernah main PS tuh? Oh, pernah main PS. Berarti infonya salah. Rizky. Oh, Rizky. Iya, aduh. Ibu tanya dia ngaduin ternyata kamu tapi kamu sholat gak? Nah, biar badan kalian dipijitinnya enak. Oke? Ya. Kemarin 2 hari yang lalu kalian dengar berita nggak? Tentang situasi keadaan cuaca di Indonesia, khususnya di daerah Tangsel atau di Pamulang. Suka dengar nggak berita di TikTok atau di WA? Nah, kalau nggak salah seminggu yang lalu 2-3 hari secara brutal tuh ya, ibu tuh mau berangkat sekolah loh tadinya. Berangkat maju dong. Konsentrasi. Berapa ya jam sampai aku lewat nih? Pakai jendela hujannya gede. Berasa enak nggak? Sini bintang-bintang. Udah gitu ada bunyi geledek. Boleh bahas undang ya? Bagian sini lagi pegel kebanyakan duduk. Ya. Hujannya semakin besar anak-anak. Hujannya semakin besar. Besar banget. Ibu khawatir kalau misalnya terjadi tsunami. Ternyata nggak jadi tsunami. Allah masih sayang. Balik badan ya. Kemarin ada yang mencari buah. Dedeknya berhenti, saya sampai dedek rumah. Selesai main dedek, udah Bullying bahasa Indonesianya. Kedundungan. Oke, siapa yang bisa angkat tangan ya? Jangan royokan ya. Kalian jelaskan apa itu arti perundungan. Angkat tangan. Ayo. Ayo. Enggak, malu kalau gede badan malu. Malu ada. Ayo tangan. Itu kayak suatu penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh orang atau wanita yang membuat keras yang dilakukan sengaja. Ulang-ulang ya. Sebutkan
mengadakan salah satu contoh tindakan bullying, yang lain harus beda. Oke, pertama bully verbal, itu jangan verbal lagi. Oke, ya jangan kasih. Siapa yang terbaik itu yang dikasih aja. Oke, siapa yang melakukan? Ada contoh temennya. Oh, mau ada contoh apa bagus? Terserah kamu coba. Halo Kak, kok kamu konten banget sih? Kamu kan dikasih makan ya sama ibu kamu. Dikasih kok. Ya dikasih kok, badan kamu kecil banget sih. Kurang semua lagi. Kenapa dikatakan? Loh, kamu mau melakukan bully tapi kamu nggak tahu kamu bully apa? Oh, bully fisik. Kenapa? Pasti alasannya. Karena kan aku ngatain dia kulter, badannya kecil. Oh, kalau kata-kata itu namanya bully fisik. Benarkah itu? Celaka. Aldi. Ayo, ada lagi. Nggak boleh. Kalau kerjaan udah bagus sama aja udah oke banget. Udah berani. Silakan. Emang masih ada 2 orang ya, kan sendiri juga bisa. Silakan. Masih ya, Bang? Kalau jadi korban emang ketawa-tawa ya sih. Kok ngomong kayak apa deh? Itu udah bagus kan? Itu namanya cyber. Kalian pernah lihat nggak ketika ada teman perempuan kalian lagi lewat, teman cowoknya lagi pada duduk, terus teman cewek kalau jalannya memang, makanya hati-hati nih kalau cewek kalau jalan kalian boleh jalan tegak tapi tidak boleh sengaja menunjukkan badan kalian. Jadi ketika kalian jalan, cewek yang kalau ingin melihat seperti kelihatan gimana gitu, cowok matanya tertuju pada hal yang seksual. Terus kalau ceweknya, wih, udah itu udah ada nggak di sini yang pakai gitu? Wah, Pati. Nah, oke. Kalau sudah tahu berarti kalian tidak boleh melakukannya ya. Oke? Ya, sekarang ibu mau kita coba pendapat ya. Untuk tema perhubungan, kita sebagai siswa, sebagai anak yang beragama harus bisa berpikir etis, harus bisa berperilaku etis. Ya, cara kita tahu batasan kita dalam beragama. Makanya dibilang dekatkan diri kamu dengan Tuhanmu. Kalau kamu sudah dekat, maka Allah akan selalu melindungi kamu. Contoh, ketika kamu mau pergi biasakan baca doa. Ketika kamu sedang di tengah jalan sendiri, ada setan yang menggoda, maksudnya pelaku, itu bawaannya si pelaku karena kita karena sudah berdoa, banyak zikir di jalan, berdoa sama Tuhan, jadi yang pelaku mau membuli sudah jadi, ya. Terus kalau misalnya aku sudah berdoa lagi, menahan emosi kamu, tahan dulu. Kamu bilang baik-baik, dengan sopan. Kalau dia masih suka membuli, menjamin, karena ini lihat sikonnya, lihat kondisinya. Kamu melawan dalam situasi aman atau tidak? Ya, kamu mau melawan, kamu nggak suka terjadi bully, kamu nggak suka sama pelaku bully, kamu ingin melawan, tapi situasi
lingkungan sekitar lagi sepi, berhasil gak kira-kira? Yang ada malah di berbandingan. Kalian aja yang masuk. Ada waktu udah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat semangat belajar, di mana pada hari kedua atau ketiga di bulan Ramadan kita diberikan kesehatan untuk tetap menjalankan ibadah puasa dan hadir dalam pendampingan individu yang kelima. Tak lupa salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para kerabat, sahabat dan penyerta sampai akhir zaman. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Ibu Aulia untuk pendampingan individu kelima, yang mana di sini adalah tugas CGP untuk melakukan supervisi akademik berbasis coaching, yaitu mulai dari pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Adapun untuk pasca observasinya harus dihadiri oleh IP. Baik, untuk sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya Pak ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di grup WA, bahwa pada pendampingan individu kelima ini fokus kita adalah pada diskusi tentang implementasi, refleksi implementasi modul 3.1 maupun hasilnya tentang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Ya, kemudian diskusi tentang rencana program sekolah yang berdampak positif pada peserta didik. Yang rencananya ya Pak ya, diskusi rencana. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan tentang komunitas praktisi Bapak di sekolah. Dan yang keempat itu kita diskusi tentang janji rencana CGP pada saat atau karya ketiga, yaitu tentang berbagi praktik baik. Saya kan pernah dulu ya Pak ya. Kalau Bapak itu nggak seperti itu ya Pak. Sebelumnya Kurang ibu ya. Libur-libur naik KRL. Belum Pak, libur-libur naik KRL, perginya ke Bekasi. Pulangnya mau mampir jalan-jalan, turunnya di stasiun Cikini. Pak Aiman dan Ibu Aulia yang kuat, otot kawat tulang besi. Terima kasih atas waktu luangnya hari ini. terima kasih luar biasa. Sebelumnya Kudu apa? iya. Baik, selanjutnya kita akan mulai observasi, pasca observasi, supervisi akademik. Terima kasih Bu Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di Ramadan yang kedua Bu ya. Mungkin juga yang ketiga kali ya. Oh yang kedua. Oh Bu Aulia yang ketiga hari ini. Mudah-mudahan senantiasa amal ibadah, khususnya di bulan Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rangkaian ibadah kita sunnah maupun wajib gitu. Dan saya ucapkan terima kasih kehadirannya Bu Aulia, Bu Dona, ini memang prosesnya lumayan panjang nih. Harusnya kita di tanggal berapa Bu? Ya, bentrok sama Bintek gitu ya. Tanggal 5 bentrok sama Bintek. Kan kita perlu kehadiran guru yang kita observasi. Jadi kita ikut. Tapi gimana Bu Bintek itu lancar? Saya berbagi ya diajarin. Asik. Karena saya juga punya keinginan juga sebenarnya mau ikut, karena bentrok juga. Rukol itu ya hari Selasa Rabu itu kan sampai Kamis. Tapi nggak apa-apa, dari opini Aulia dari ilmunya berbagi. Keren, sedap. Ya, Bu Aulia, saya ucapkan terima kasih di suasana liburan yang sebulan saat ini sudah menyempatkan hadir hari ini, pagi hari ini. Bu Dona juga sama. Izinkan pada kesempatan pagi ini saya memaparkan sedikit pertemuan kita pada pagi hari ini.
ini memfollow up atau menindaklanjuti apa yang sudah kita lakukan Bu Aulia ya. Berawal dari pra observasi di mana ada proses wawancara terkait dengan program atau kegiatan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan atau yang akan dilakukan. Jadi lebih khusus ke administrasi atau RPR, kalau di DKI itu RPR. Kemudian dilanjutkan 1 minggu kemudian itu observasi. Nah, alhamdulillah kita juga sudah melakukan dan berjalan lancar dan sudah kita abadikan dalam video. Dan pada hari ini di akhir dari proses kegiatan ini percakapan pasca observasi. Jadi apa yang sudah dilakukan dari pra observasi dan sekarang diakhiri dengan pasca observasi. Tentu ini masih berkaitan. Namun sebelumnya saya tanyakan dulu gimana Bu Aulia hari ini suasana hatinya? Alhamdulillah, selalu bahagia. Bahagia terus pagi-pagi. Ya, sebelumnya saya tanya Bu Aulia apakah bersedia hari ini kita lakukan percakapan menindaklanjuti? Bersedia ya. Ya Bu Aulia, sebelum karena proses ini singkat tidak lama, silakan Bu Aulia menilai performa Ibu dalam melakukan proses pembelajaran kompetensi yang sudah Ibu lakukan pada saat saya observasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Dona. Ini adalah pertama kali kita ketemu ya. Insya Allah kita terus menjaga tali silaturahmi kita. Terima kasih juga Pak Iman sudah mau mengobservasi saya. Dan saya sebenarnya memang kepingin banget diobservasi, supervisi seperti apa sih, karena kalau tidak dia mensupervisi kan kita nggak tahu ya perkembangan kemampuan kita ini ke depannya pas semakin tua apakah semakin bagus apakah semakin melesat gitu ya. Alhamdulillah Pak Imam menawarkan mau nggak disupervisi dan insya Allah saya siap. Untuk kegiatan di supervisi kebetulan alhamdulillah kelas 76. Kelas 76 itu adalah kelas auditori yang anaknya jumlahnya sedikit dan alhamdulillah anaknya aktif-aktif semuanya. Ketika saya mengajar memang kodarullahnya saya sudah dekat dengan mereka, jadi respon mereka ketika setiap saya mengajar tuh mereka welcome gitu ya. Dan kebetulan memang akhir-akhir ini laporan yang saya terima itu tentang perundungan itu sering terjadi gitu ya. Makanya saya mengambil tema tentang perundungan dan saya mengambil waktunya itu adalah 3 kali pertemuan ya. Dan yang pada saat di supervisi itu adalah pertemuan yang ketiga ya. Ketiga itu saya menjelaskannya mereview kembali apa yang sudah saya jelaskan ke anak-anak dan alhamdulillah mereka masih mengingat. Dan saya memberikan tugas link sosiometri tentang perundungan. Dan saya untuk tugas KPD sudah saya berikan di pertemuan kedua. Dan yang ketiga ini saya memberikan link sosiometri dan refleksi dirinya online juga melalui Givo. Saya melihat antusias anak-anak sih Pak, apalagi dengan adanya ice breaking. Mungkin memang ya kelas itu perlu ya sebelum kita memulai pembelajaran. Dengan ada ice breaking yang seru ya, pasti mengumpulkan energi menjadi satu gitu ya. Jadi anak-anak fokus untuk memulai pelajaran seperti itu Pak. Oke, jadi Ibu menyimpulkan berhasil lah dan kondusif gitu ya. 95% berhasil. Oke, jadi kalau dibuat rating 1 sampai 10 kira-kira itu di posisi mana tuh? Kalau di kelas 76 performa saya sih di 8,9. Luar biasa. Baik Bu, dari penilaian performa Ibu dan rating yang Ibu tetapkan,
kira-kira apa argumentasi atau alasan ibu bisa menempatkan rating tersebut atau performan yang ibu bilang tersebut? Yang pertama, materi yang saya buat di ATL yang ingin saya sampaikan semua tersampaikan. Yang kedua, antusiasme anak-anak mengikuti pembelajaran saya sangat baik. Komunikasi dua arahnya berjalan dengan lancar. Terus apa lagi ya? Tugas LKPD yang saya berikan ke anak-anak semua dikerjakan. Enggak semua sih, tapi hampir 90% mereka mengerjakan. Berarti kan mereka antusias ya gitu. Untuk kuliah sosiometri juga mereka sangat antusias sekali karena mereka tuh ingin tahu siapa sih Bu yang si orang tahu lah ya, pengen si pembuli ini siapa sih Bu gitu, pengen tahu banget. Makanya mereka antusias ketika mengisi ring sosiometri. Dan mereka alhamdulillah juga sudah mengisi refleksi dirinya, sudah mengisi sih, maksudnya mau lah ngikutin. Baik ya, luar biasa Bu Aulia. Kalau boleh saya memberikan pendapat hasil dari apa yang sudah saya amati, boleh Bu? Boleh. Oke. Ya, ada beberapa proses pembelajaran yang ibu sudah lakukan di kelas, itu sudah yang saya amati sudah memenuhi standar ya, artinya sudah sesuai. Kemudian juga metode pembelajaran diferensiasinya juga sudah dilakukan ya, mulai dari ibu melempar sebuah pemantik pertanyaan itu kan merupakan salah satu pemicu anak untuk berperan aktif, itu sudah dilakukan. Nah, namun kalau boleh juga saya mengutarakan pendapat hal-hal yang memang perlu ibu tingkatkan, boleh Bu? Boleh Bang. Ya, tadi ibu bilang bahwa kelas 76 ya, 76 ini memiliki gaya belajar auditori gitu ya, Bill. Auditori. Nah, sepanjang pembelajaran yang ibu lakukan dan saya amati itu memang belum memanfaatkan media-media itu ya Bu ya, media entah itu media TI atau media-media yang ada di sekitar. Nah, itu bagaimana menurut ibu? Ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah 3 kali pertemuan. Di pertemuan pertama saya pasti menggunakan media ya. Saya PowerPoint, saya sebarkan PowerPoint-nya. Terus menurut saya itu udah di awal pertemuan. Di awal pertemuan pertama. Yang kedua pembahasan corak pendapat. Yang ketiga yaitu dibarkan oleh. Jadi itu pertemuan terakhir ya? Iya, ketiga. Baik. Ya, dalam proses pembelajaran kan Ibu Aulia juga menerapkan budaya positif ya, dalam hal diawali dengan membacakan doa ya, dan saya observasi membaca doa dengan bersama-sama dan suara kencang gitu ya Bu Aulia. Saya dengar itu doa belajar itu sampai doa minta kemudahan kalau tidak salah. Nah, bagaimana tanggapan Bu Aulia terhadap keberagaman siswa di situ? Ataukah memang heterogen atau memang siswanya di situ karakteristiknya sama? Ya. Di awal tahun pembelajaran pasti saya kalau memulai saya izin dulu pada anak, pasti itu heterogen ya Pak ya, saya izin karena pertemuan pertama ibu melihat dan mendengar kalian yang beragama muslim tidak bisa membaca doa belajar, dan untuk saya izin berapa pertemuan ke depan ibu ingin kita menghafalkan doa sama-sama, dan ibu mohon maaf untuk yang non muslim
mohon maaf supaya maksudnya mereka tidak agar mereka tidak tersinggung, dan setelah anak-anak ini hafal, ibu akan membacakan dalam hati karena mereka sudah hafal. Ini udah ada Sudah ada kesepakatan di awal. Oke, baik Bu Aulia. Oke, Bu Aulia, apa namanya? Apa yang Ibu anggap pembelajaran yang Ibu sudah lakukan yang belum atau perlu perbaikan? Apa ya? Tadi saya ada lupa. Ya. Oke, untuk sepertinya kalau untuk tema di bullying perundungan ini, saya rasa 3 kali pertemuan itu kurang Pak. Karena kalau melihat dari pembelajaran berdiferensiasi, itu kan yang saya ketahui, sepeda pengetahuan saya, ada namanya pembagian kelompok kerja di mana setiap kelompok itu kita bagi berdasarkan minat mereka, gitu kan ya. Niatnya saya itu yang pertama mereka membuat poster, yang kedua mereka membuat nyanyian sesuai dengan hobi mereka tentang bullying, yang mengajak supaya anak-anak yuk cegah bullying seperti ya. Terus ada drama bagi anak yang demen yang suka dengan acting gitu ya. Nah, saya sebenarnya ingin seperti itu tapi nggak kesampaian waktu gitu. Jadi terbentur dengan waktu. Iya, saya rasa kalau 4 kali pertemuan kok terlalu panjang banget membahas masalah perundungan. itu cuma gitu. 1 jam. Nah, masalahnya cuma 40 menit. Ya, berarti kan ada kendala di alokasi waktu. Dan Ibu sudah 3 kali pertemuan. Nah, sudah mengetahui yang perlu ditingkatkan, kira-kira apa ya yang akan Ibu lakukan? Tadi masalah waktu, berarti pengaturannya ya. Kira-kira apa yang Ibu harus lakukan? Oke. Kedepannya saya harus benar-benar memanage waktu ya, dalam segi penayangan, penjelasan, curah pendapat juga kita persempit waktunya agar semua apa yang saya inginkan metode pembelajaran berdiferensiasi itu saya tercapai. Mungkin dari alokasi waktu. Saya akan lebih memanage waktunya lebih baik lagi ke depan. Jadi bisa jadi pertemuan materi bullying ditambah, bukan 3, 4 atau 5 gitu? 3 pun bisa, Mas. Makanya saya bilang dalam curah pendapat jangan terlalu lama. Gitu kan, anak-anak kalau udah curcol gitu ya, sendeman tuh Bu, apalagi tentang pertemanan dia tuh, ayo kita ikutin 1 jam 40 menit itu 1 kali pertemuan itu kurang. Jadi mungkin saya akan mengurangi gitu agar saya bisa memberikan tugas yang berdiferensiasi. Jadi ada beberapa sesi yang harus durasinya dikurangi. Oke. Kira-kira siapa Bu yang bisa Ibu libatkan dalam hal pengelolaan waktu ini? Ada nggak? Selain diri sendiri kan? Iya. Siapa ya? Kalau untuk di kurikulum jelas kayaknya tidak, karena kita sudah padat sampai jam 2:30 hampir ya, setelah jam 2:20. Kalau untuk kurikulum saya minta waktu lebih pun tidak. Saya nggak tahu nih, mungkin Bapak ada saran? Iya, Ibu tadi kan sudah menjelaskan, artinya mengatur waktu. Tinggal berarti kesepakatan dengan siswa berarti kan kalau cuma nanti ya teknisnya seperti apa kan? Oke, Ibu Bu Aulia, adakah orang ini kalau tadi terkait dengan pengelolaan waktu, ini terkait dengan materi bullying ini, adakah orang yang Ibu ajak kerjasama misalnya atau untuk melakukan kolaborasi dan sebagainya gitu ya terkait materi ini? Ada niatan saya, yaitu saya berkolaborasi dengan polsek ya, polisi secara online ya seperti Bapak pernah sampaikan, kita online bersama materinya dari salah satu polsek juga bisa ya gitu. Dan yang kedua saya ingin menghadirkan alumni yang dulunya itu pembuli lah ya, pelakunya gitu. Dan saya pernah ketemu dengan beliau dan ya menyesal, terus ada peningkatan
ada pemahaman kalau ini tuh nggak baik. Saya udah sadar Bu, saya mau berubah. Gara-gara saya sering masuk BK, jadi saya putus sekolah karena perilaku yang saya lakukan ini kok terus menerus, jadinya saya dikeluarkan seperti itu. Saya ingin menghadirkan tapi belum kesampaian. Jadi rencana itu membangun kolaborasi satu dengan pihak penegak hukum, dalam hal ini kepolisian gitu ya. Walaupun sebatas online gitu ya, itu luar biasa. Dan yang paling penting catatan saya itu Ibu berkolaborasi dengan para alumni pelaku berarti ya, pelaku bullying. Dan itu bisa jadi pembelajaran yang langsung praktekkan gitu ya, melihat dengan bercerita apa yang pernah mereka lakukan dan mereka alami. Itu luar biasa. Nah, kira-kira kapan Bu? Insya Allah ya tahun ajaran besok, karena kan tema bullying sudah saya sampaikan di tahun ini ya. Mungkin insya Allah itu besok. Saya benar-benar antusias untuk menghadirkan kakak alumni itu, karena anak-anak itu anak saya kan lebih tertarik kalau memang face to face, melihat langsung, bertanya langsung dibanding kakaknya gitu. Luar biasa. Aulia, boleh saya minta refleksi Ibu dari perbincangan atau percakapan kita hari ini terkait dengan pasca observasi yang telah dilakukan. Silakan Bu. Oke. Alhamdulillah ya, saya sudah diobservasi sama Bapak supervisi hari ini. Untuk saya berkaitan dengan BK saya itu UCA ya. Di akhir sesi kita, saya mengharapkan adanya UCA. Harus saya dapat UCA itu understanding. Saya memahami, saya paham keberadaan dalam kita sebagai guru dalam memanage waktu, dalam menghadirkan orang-orang yang mendukung agar kegiatan itu berjalan dengan baik. Saya sudah mengerti. Comfortable, saya nyaman. Kalau untuk sesi pertemuan ini saya sangat nyaman. Saya merasa kekeluargaan. Bapak mengcoaching saya juga dengan santai. Apa yang Bapak sampaikan saya bisa pahami dengan baik. Actionnya, insya Allah apa yang Bapak sarankan dan apa yang saya niatkan ke depannya, insya Allah akan dijalankan. Oke. Terima kasih Bu Aulia atas waktunya. Bu Aulia, selanjutnya tadi Bu Aulia sudah memaparkan terkait dengan kendala atau yang perlu ditingkatkan, salah satunya adalah manajemen waktu gitu ya. Apakah itu nanti dengan siswa atau dengan pihak sekolah terkait dalam hal ini kurikulum. Kemudian ada beberapa sesi pembelajaran yang juga Ibu nanti akan efektifkan efisiensikan waktunya gitu. Nah, silakan Bu Aulia untuk memberikan kesimpulan ya dari apa yang telah Ibu utarakan tadi. Oke, terima kasih. Kesimpulannya mungkin kedepannya saya akan lebih bisa mengatur waktu dalam pemberian materi. Tetap saya akan penting itu 3 kali pertemuan, karena memang perundungan itu materi yang sangat dibutuhkan anak. Mungkin yang pertama saya akan pertemuan pertama saya akan berikan pemahaman terlebih dahulu, curah pendapat di situ saya masukkan. Di pertemuan kedua curah pendapat dan saya memberikan tugas per kelompok gitu ya, dari tergantung minat dan bakat mereka. Dan yang kedua saya akan memberikan penguatan kepada mereka dari perundungan. Lalu yang ketiga saya menginginkan ada produk dari materi itu ya, entah ada yang punya menghasilkan lirik lagu tentang bullying. Yang kedua mereka bisa yang hobi menggambar dan warna bisa menciptakan poster yang kena ke hati anak-anak dengan kata-kata yang benar-benar nentuh ya. Yang ketiga ada mini drama yang nanti akan bisa terlihat
kemampuan mereka dalam actingnya kan seperti itu aja sih Pak menurut saya. Ya, jadi itu solusi ya dari kendala atau hal yang perlu ditingkatkan. Mudah-mudahan ini dapat terwujud dan realisasi dengan lancar gitu. Terima kasih Bu Alia atas waktunya. Namun sebelumnya silakan Bu Lola untuk memberikan feedback ya. Iya, terima kasih banyak Pak Aiman dan Ibu Aulia. Luar biasa sekali ya, materinya sangat menarik, yaitu tentang perundungan ya. Memang sih anak-anak ini memang lagi sedang-sedangnya gitu ya, iseng seperti itu ya. Kemudian kita memberikan materi yang sangat memang dibutuhkan oleh siswa kita. Baik, untuk Pak Aiman tadi proses coachingnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pak Aiman semakin terampil menggunakan kata-kata ya pada coaching ya, dengan tahap 3 yang menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi si coachee. Ya, Ibu Oleh sebagai coachee, Pak Iman sebagai coach. Nah, di sini Pak Iman sudah semuanya melengkapi semua pertanyaan dan apa saja yang diperlukan, menggali terus itu sudah ada di dalam prinsip coaching, yaitu ketika kemitraan itu Pak Iman tidak menggurui ya Pak ya, tidak menggurui, jadi sebagai teman sejawat ya, padahal kan Bapak Iman sedang supervisi akademik, namun di sini posisi tidak menggurui tapi melihat apa sih yang ingin dilengkapin begitu ya. Kemudian tujuannya juga tadi dari coaching, jadi coaching menginginkan pembelajaran mencegah bullying dengan dikemas dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Namun kendalanya adalah waktunya yang 1 jam, tetapi karena berdiferensiasi jadi si coaching dengan pertanyaan dari Pak Iman yang terus menggali, menceritakan situasinya bagaimana, kemudian apa saja yang akan dilakukan, ya kan? Apa saja terus digali-gali, akhirnya Ibu Aulia menemukan solusinya sendiri. Dan kemudian pada proses memaksimalkan potensi, yaitu percakapan ditutup dengan tindakan yang konkret ya. Bu Aulia ingin nanti akan ada hasilnya supaya lebih mengena ke anak-anak pembelajaran itu, yaitu dengan produk ya, dengan diferensiasi produk ya, yang anak yang minatnya menggambar, menyanyi atau acting ya, itu akan mempresentasikan sesuai produknya dengan pembelajaran yang berkelanjutan, tidak terpaku 1 jam, tidak kaku 1 jam, itu berkelanjutan. Baik Pak Iman, alhamdulillah cukup sekian balik dari saya. Terima kasih banyak Pak Iman dan Bu Aulia. Terima kasih Bu Lola atas umpan baliknya. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi dan ke depan kebaikan saya pribadi. Terima kasih Bu Aulia atas waktunya, dan kita akhiri percakapan pasca observasi ini. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.